Jadi kita tetap harus santai teman-teman menyikapi ini. Insya Allah Kiai Haji Imaduddin Usman akan siap untuk membahas hasil telaah atau hasil penelitiannya di meja persidangan atau meja pengadilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi annuqimal ijtima'a wal ittihada wat tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibtiad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya yuhal hadirun, faya yuhan netizen, mudah-mudahan kita masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita kesehatan mental, kesehatan pikiran, kesehatan batin, dan kesehatan-kesehatan lainnya ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberuntungan, kemenangan, keselamatan, kebahagiaan fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dinilai provokatif soal nasab Rasulullah di Indonesia, Imaduddin Usman resmi dipolisikan. Tetapi saya meminta kepada teman-teman untuk bersikap santai saja, jangan terpancing atau terprovokasi, sebab banyak sekali netizen-netizen yang berkomentar tidak senonoh atau komentar-komentar yang justru malah memperkeruh. Memang sangat disayangkan dari perjalanan diskursus publik ini. Mulai dari perjalanan Kiai Haji Imaduddin Usman melakukan penelitian, lalu penelitian tersebut didemonstrasikan di ruang publik dengan argumen-argumen yang dimiliki oleh Kiai Haji Imaduddin Usman atau argumen-argumen yang telah dibangun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, lalu mendapatkan begitu banyak tanggapan-tanggapan yang juga argumentatif, mulai ketika membahas atau menanggapi ungkapan dari Habib Bahar bin Smith, lalu kemudian juga dari Buya Yahya, kemudian juga dari Habib Hanif Alatos, kemudian juga dari ulama nasab dari Malaysia, dan juga ulama nasab dari Iran, dan juga yang lain-lainnya, termasuk YouTuber juga ada yang ditanggapi oleh Kiai Imaduddin Usman langsung. Tentu itu kan apa yang ditampilkan adalah soal ilmu. Argumen-argumennya jelas, kita bisa baca secara saksama. Tapi di sini Kiai Haji Imaduddin Usman dalam orasi-orasi pidatonya dinilai sebagai orasi pidato yang provokatif. Ya. Tapi kita tidak boleh terpancing, tidak boleh emosi, kita tetap santai saja. Dan saya mohon kepada teman-teman jangan maknai ini sebagai isu kebencian. Walaupun memang sudah banyak tudingan-tudingan yang diberikan oleh Kiai Imaduddin Usman bahwa apa yang telah dilakukan itu adalah soal isu kebencian atau soal isu kekisruhan ya. Oleh karena itu saya memohon kepada teman-teman, dan saya juga menghimbau kepada teman-teman, kalau kita menilai ini berdasarkan rasa suka atau tidak suka, rasa kebencian atau rasa fanatisme terhadap satu dan lain pihak, kita memiliki tanggung jawab atas sikap kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin ini kan hasil penelitian. Maka kalau kita menyikapinya dengan rasa tendensi terhadap kebencian atau rasa fanatisme terhadap satu dan lain pihak, itu malah nanti memperkeruh. Oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman, ayo bangun ini dengan narasi-narasi argumentatif. Jangan saling membenci, jangan saling ada rasa atau kita memilih satu pihak itu dengan rasa fanatisme berlebih. Padahal kalau kita melihat di dalam tulisan Kiai Imaduddin Usman itu kan sudah menyatakan mukhtalaf fih. Ada pendapat seperti itu ya, artinya silakan, mau ikut pendapat Kiai Imad silakan, mau pendapat ikut yang bukan Kiai Imad pun silakan. Cuma sekali lagi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini adalah bentuk penelitian. Ini saya ngecaprak dulu sebelum saya bacakannya. Intinya harus santai lah teman-teman ya. Buntut dari ceramah, tulisan dan opini yang disampaikan Imaduddin Usman Al-Bantani ke khalayak ramai terkait dengan kesohihan nasab para habaib di Indonesia yang mayoritas belum terbukti secara ilmiah memiliki jalur darah ke Rasulullah, maka Lembaga Bantuan Hukum LBH Melata Suci Al-Mubarak bersama pengurus pusat Majelis Muhyin Nufus melaporkan Imaduddin Usman ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua LBH Melati Suci Al-Mubarak sekaligus pengacara dari pengurus pusat Majelis Muhyin Nufus, Adi Sahlan SH, menegaskan bahwa pernyataan maupun tulisan dari Imaduddin telah menimbulkan konflik sosial atau perpecahan di kalangan umat muslim Indonesia. Ini ada pengutip ulasan teman-teman. Ada pengutip mengutip dari percakapannya.
Akar persoalan adalah buku Imaduddin yang berjudul Menakar Kesohihan Nasab Habib di Indonesia, sebuah penelitian ilmiah yang diterbitkan oleh Maktabah Nahdlatul Ulum Banten pada tahun 2022. Padahal dari kajian akademis kami, hasil penelitian yang Imaduddin lakukan sangat jauh dari sisi etika penelitian dan apalagi sisi metodologi penelitian ilmiah yang lemah. Nah, soal klaim lemah, ilmiah lemah ini sebetulnya bukan datang dari sini, dari banyak pihak juga atau dari lain pihak juga banyak ya yang mengatakan seperti itu. Cuma ini teman-teman nanti biar diuji di pengadilan atau di persidangan ya. Insya Allah Kiai Haji Imaduddin Usman siap untuk siap untuk menerima panggilan ini ya. Jika surat itu datang ke Kiai Imaduddin Usman ya. Begitu ya. Nanti biar diuji di pengadilan begitu. Atau hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman akan dikaji di meja pengadilan atau di meja persidangan. Kita tidak boleh terpancing, tetap santai, yang sambil ngopi tetap seruput kopinya, yang sambil ngudut sambil ngududan. Kami telah membedah klaim riset ilmiah yang dia lakukan itu. Rupanya cacat secara metodologis, jelas Sahlan. Oleh sebab itu lanjut kata Sahlan, seharusnya Imaduddin tidak menyampaikan baik dalam bentuk ceramah maupun tulisan ke khalayak ramai yang awam. Karena penelitian yang ia lakukan masih bersifat sementara bukan final. Walaupun memang sementara. Kiai Imaduddin Usman kan kalau mau bantah silakan. Kalaupun ada yang menghadirkan fakta bahwa Ubadillah ini adalah putra Ahmad Al-Muhajir, beliau mengatakan akan taslim. Cuma nyatanya dari begitu banyak sekali tanggapan-tanggapan kepada Kiai Imaduddin Usman, Kiai Imaduddin Usman secara argumentatif juga dapat membantahnya. Itu kan perang argumen, bukan perang argumen ya, tanggap-tanggapan argumen. Sangat baik sekali bagi khazanah pengetahuan toh. Gitu ya. Kemudian pernyataan dari Imaduddin yang masih sangat jauh dari kesimpulan ilmiah tersebut akhirnya menimbulkan kegaduhan dan salah persepsi dari masyarakat umum, khususnya kalangan umat muslim Indonesia. Karena dia telah menyampaikan kesimpulan sementara tersebut di podium dengan gaya kontroversial dan bahkan provokatif, tegas Sahlan sembari menegaskan segala bentuk pernyataan dari Imaduddin tersebut harus segera dihentikan sebab hal ini bisa menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena pernyataan-pernyataan yang dinilai meresahkan tersebut bahkan diduga menjadi ujung kebencian, maka pihaknya bersama pengurus Pusat Majelis Muhyin Nufus di bawah Ketua Ahmad SPDI dan Sekretaris M. Seno Aji Wijaya Putra, ada nama gelarnya ini agak sulit menyebutnya, teman-teman bisa baca sendiri, SPSI begitu, S.PSI lah ya, bersama jemaah Majelis Muhyin Nufus yang berlokasi di Yogyakarta dengan melaporkan Imaduddin ke Polda Yogyakarta dengan nomor sekian, teman-teman bisa baca sendiri di Yogyakarta. Diketahui Imaduddin Usman Al-Bantani adalah pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Imaduddin ini adalah pula Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Banten. Jadi kita tetap harus santai teman-teman menyikapi ini. Insya Allah Kiai Haji Imaduddin Usman akan siap untuk membahas hasil telaah atau hasil penelitiannya di meja persidangan atau meja pengadilannya. Kita tunggu informasi selanjutnya nanti bagaimana. Ingat teman-teman, tetap jaga jiwa kita, jaga hati kita, bersihkan. Kita selalu bertanya pada hati kita, merenung tentang apakah yang kita lakukan atau tentang apa yang kita pikirkan selama ini, apakah berdasarkan kebencian atau atas berdasarkan apa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.